anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar agama pelajaran 15, yaitu beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yang baik anak-anak. Sudah siap? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang rela wafat untuk menebus dosa kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah dan sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak kita lanjut ke pembelajaran. Orang Katolik biasanya mengawali doa dengan membuat tanda salib. Karena dengan tanda salib kita memuliakan Allah sendiri. Doa tanda salib mengingatkan kita akan kemenangan Yesus di kayu salib. Seperti tadi sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dengan cara membuat tanda salib. Dengan berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat cerita tentang Santo Tarsisius. Santo Tarsisius adalah seorang martir awal gereja Kristen yang hidup pada abad ketiga. Ia rajin sekali mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Tarsisius suka membantu pastor dan juga bapak suci karena pada waktu itu agama Kristen dilarang. Tarsisius membantu bapak suci mengantar hosti kudus ke penjara karena orang-orang Kristen di penjara ingin menerima tubuh Yesus. Santo Tarsisius tetap mempertahankan hosti kudus karena itu adalah Yesus sendiri. Ketika Santo Tarsisius mempertahankan hosti kudus, Santo Tarsisius dipukuli oleh teman-temannya karena ia tidak mau memberikan hosti kudus kepada teman-temannya. Teman-temannya mencurigai dia sebagai pengikut Yesus, sehingga Santo Tarsisius dipukuli oleh teman-temannya hingga meninggal dan memegang hosti kudus Yesus tersebut. Nah, Santo Tarsisius ini anak-anak meneladan sikap Yesus yang rela mati di kayu salib. Sekarang kita lihat videonya Yesus ketika disalibkan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia."
Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, Nana, dari cerita Santo Tarsius
video yang barusan kita lihat ini Yesus disalibkan, kita diajak atau diharapkan untuk meneladan Santo Tarsius dan Yesus, yaitu dengan mengorbankan dirinya demi Allah dan sesama. Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Yesus dihukum mati dengan dipaku pada kayu salib. Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib karena taat kepada kehendak Allah. Salib bagi orang Kristen bukanlah tanda penderitaan, tetapi tanda kemenangan. Yesus yang wafat di kayu salib mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah rela menebus dosa manusia. Kita diminta untuk rela berkorban bagi orang lain, seperti Santo Tarsius yang rela mengorbankan dirinya untuk mengantar hostia kudus kepada orang-orang di penjara. Demikian anak-anak penjelasan pelajaran 15 untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita buat tanda kemenangan kita, yaitu tanda salib tadi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian anak-anak penjelasan pelajaran 15 untuk hari ini. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.